Ada satu pendeta dari Indonesia mau ke Korea, dia ketemu sama pendeta Korea, bukan Pantekosta. Lalu minder ini pendeta Korea. Aduh, gereja saya gereja kecil, Pak. Jangan disamakan sama Choyonggi. Aduh, saya tidak ada apa-apanya. Nah, pendeta ini bilang, ya, saya nggak lihat gereja besar atau kecil, saya bertamu ke sini. Ya, jangan taruh kira lah kalau orang Manado bilang. Jangan malu ya. Aduh, gereja saya kecil. Waktu dia masuk ke gereja, jemaatnya yang disebut kecil itu 3.000. 3.000. Jadi di Korea itu nggak Protestan, nggak Katolik, nggak gereja Advent, nggak apa. Semua gereja itu paling kecil itu 3.000, 4.000. Bahkan kalau pesta kawin, orang dikawinkan, menikahkan itu 3.000 pasang. Bagaimana pestanya saya bingung. Nggak ketukar gitu 3.000 pasang. Ya, cuma pendetanya baru meninggal. 3.000 pasang masuk di televisi. 2 kali perkawinan 3.000 pasang. Jemaatnya berapa puluh ribu. Dan dia bukan Pantekosta. Sudah jangan kita ngomong Choyonggi 1 juta dia punya jemaat. Ya, tiap minggu bukan dia yang khotbah. Dia mau ke luar negeri terus menginjil ke sana kemari. Ya. Yang terakhir saya kebaktian di sana, cuma 1 jam dia kebaktian. Puji-pujian 15 menit, khotbah setengah jam, pengumuman, doa berkat, pulang. Waktu pulang, ke tangga, turun itu harus sebelah kiri. Sebab sebelah kanan untuk orang naik, kebaktian kedua. Jadi 1 kali hari Minggu, 7 kebaktian. 1 kali kebaktian, 10.000. Di gedung lain begitu juga. Jadi kalau kebaktian hari Minggu itu 700.000 yang bisa datang. 300.000 tidak bisa masuk gereja. Jadi di sana, kalau orang ke gereja hari ini, Bapak sudah kebaktian? Sudah kebaktian berapa? Ya sudah 3 kali kebaktian. Bulan ini ya. Minggu depan jangan datang ya. Di sini mah kita minta datang dong ya. Ayo datang lagi ya. Udah datang. Minggu harap datang dehnya. Datang. Sana mah jangan datang ya minggu depan ya. Kasihan yang 300.000 tuh belum pernah kebaktian. Jadi diputar. Saking tempat sudah terbatas sekali. Tempat doa malam itu di atas gunung. Kami pernah ke sana. Yang berdoa mungkin sekitar 10.000-an orang. Ngampar samak di bawah, duduk, ada dikasih penginapan dan puasa juga. Kita doa dan puasa. Lalu waktu buka, sama-sama di ruangan makan, buka. Kalau jemaat pulang ke rumahnya. Kalau ini tamu dari luar negeri, siapkan nasi anget-anget. Maaf yang puasa ya. Nasi anget, ayam. Pakai apa tuh kalau orang Korea? Ginseng, ayam ginseng. Pendetanya bilang begini. Sekarang saudara akan makan makanan yang paling enak di dunia. Atau yang puasa teh pada ngelai. Ya. Dan sembahyang dulu. Dan mereka kalau sembahyang nggak diem. Goyang-goyang. Ya, gimana nggak ada kegerakan atau udah. Ya. Nah itu mereka kalau minta apa-apa sama Tuhan tuh berani benar. Itu yang saya bilang keberanian percaya. Tadi kita dengar kesaksian mengenai ujian. Pelajaran saya dulu waktu ujian SMA, guru wali kelas saya namanya Pak Masri. Jadi kita ujian, buka ujian SMA loh ini. Dia ngomong begini, anak-anak silakan kamu mau saling bertanya, silakan.
Negara can bener mah. Rek naon orang benar-benar. Hek, silahkan. Sama kayak sekarang. Ini negara apa? Ujian bisa diundur. Yang di Jakarta hari ini. Yang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Itu 1 minggu kemudian. Kalau di sini ada family, dia bisa SMS dong sama yang sana. Nih, ini soalnya, jawabannya gini. Bisa. Tadi di koran sebut amburadul. Ujian nasional amburadul. Tapi kalau kita siap, seperti tadi kesaksian, kalau kita belajar, kita kan tenang. Datang yang ngawasin aja, kita nggak takut. Kumisnya baplang, kita nggak takut. Kita siap kok. Dia periksa-periksa buku, kita memang nggak niron, nggak usah takut. Ya. Waktu itu dia bilang, silakan anak-anak, tapi jangan lihat buku. Kalau mau tanya aja, tapi jangan ribut. Bapak mau pura-pura lihat kemana gitu. Silakan berbisik-bisik. Disuruh niron, karena negara belum benar. Bayangin 3 bulan saya nggak sekolah. Habis kita ke sekolah, main basket, pulang jam 12, terus. Store banget. Ya, ke sekolah, terus makan, udah makan, pulang. Ada ke sekolah berkelahi, pulang. Gitu aja. Nggak ada belajar. Waduh, 3 bulan. Jadi saya pikirkan saya nggak akan lulus. Jadi dari sekolah Alkitab dipanggil saya bulan April. Pulang. Bapak saya bilang, kamu lulus, mesti ambil tanda lulus. Dia umumkan katanya di Ampera. Ya. Radio Ampera itu cuma satu-satunya di dunia, adanya di Cianjur. Benar. Radio Ampera, amanat penderitaan aing. Bukan penderitaan rakyat, penderitaan aing. Di situ ada anak Tionghoa yang bunuh diri. Saya lupa anak siapa, perempuan diperkosa, dia malu, dia bunuh diri sumur kosong. Itu di Engcun sekarang. Itu masa gelap Indonesia. Sekarang seperti diulang lagi ini keadaan sekarang. Ya, orang lagi lari, bom meledak. Semua orang Arab ditahan. Padahal orang Arab itu dia dari saudara saya lagi belajar. Pokoknya kamu modelnya model teroris. Cilaka. Makanya ya, untung kita pengek. Ya, orang Indonesia kan tidak mancung. Kalau mancung ke sana, waduh, udah ada satu nama sudah pakai Ali, udah pakai dia sehnatan, pakai Ali, mata nih diperiksa, saudara. Padahal dia orang Tionghoa. Tetapi karena namanya Ali Matani seperti orang Iran, waduh, berlama-lama diperiksa. Ditanya ini, ditanya itu, macam-macam. Tapi kalau kita siap, tiba-tiba Yesus datang, kita nggak takut. Karena kita punya keberanian percaya. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Saudara mau tinggal dalam Kristus? Tuhan, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau tetap percaya. Supaya apabila kalau ia menyatakan dirinya. Menyatakan diri ini ada 2 macam. Ada dalam kebaktian, dia menyatakan dirinya. Dengan urapan. Dengan Roh Kudusnya. Kemarin saya ajar Roh Kudus kelas 1. Siapa yang belum punya Roh Kudus? Angkat tangan 6 orang. Sudah, saya ngomong aja tentang Roh Kudus. Sudah akhir. Siapa yang belum punya Roh Kudus tadi maju ke depan? Kenapa yang maju jadi 30 orang? Ini yang mana nih? Kamu belum pernah apa sudah pernah? Belum. Ya, dari 30 orang itu mungkin cuma 1 yang enggak penuh akhirnya. Mereka penuh semua, ada sukacita. Sebab kita tahu Kristus itu Roh Kudus yang kasih tahu. Apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh, berarti kita dikasih keberanian percaya. Dalam bahasa Inggrisnya coba disalin dulu dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. And now
little children, abide in him. Tinggallah di dalam dia. Bukan tidak di dalam Kristus. Tinggallah di dalam dia. That supaya where he shall appear. Ketika dia akan memperlihatkan dirinya, we may have confidence. Yakin, berani, percaya, yakin. Kayak 5 gadis yang pintar itu. Begitu tengok mempelai datang, nyalakan lilin, yakin menyala karena minyaknya cukup, jalan, yakin. Nggak kata yang bodoh nyala padam lagi, nyala padam lagi, nyala padam lagi. Ya, bayangin kalau kita ulang tahun, disuruh tiup lilin, belum ditiup lilin udah mati kan bingung kita. Coba tiup, panjang umurnya mau ditiup dia mati dulu. Dan saya jarang makan kue yang ditiup. Saya nggak mau makan kuenya. Kue potongan pertama diberikan orang lain aja dah. Sebab ditiupnya dengan semburan segala macam data-data dari mulut semua ke situ. Makanya kalau tiup kalau mau pakai kipas aja. Udah panjang umur dah. We may have confidence, yakin, keberanian percaya, and not be ashamed, dan tidak malu. Dalam bahasa Inggris, tidak usah malu, and not be ashamed before him at his coming. Ini kedatangan Tuhan yang kedua. Kita enggak malu. Maksudnya enggak malu gimana? Kok orang lain masuk, saya enggak masuk? Kok orang lain bisa, saya nggak bisa? Karena kita nggak ada confidence, kita nggak punya keberanian percaya. Mari kita buka. Matius 7 ayat 21, 22, 23. 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia, satu orang. Jadi keselamatan itu satu-satu. Dia yang melakukan. Ulangi kata melakukan. Saudara dengar firman Allah. Saudara dengar dari guru, saudara belajar murid-murid. Belajar ya, minggu depan ujian nasional. Saudara melakukan, saudara belajar. Itu saudara melakukan kemauan dari guru. Bapak mau supaya semua kalian murid-murid 100% lulus.